Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dania Fatima, saya dari Prodi Manajemen Kelas Weekend, semester 2, nomor induk mahasiswa saya 28922500164. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Statistik Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Hendra Permadi, STMM. Nah, soal pertama itu, tabel berikut merupakan suatu distribusi frekuensi dari harga saham 100 perusahaan di Bursa Efek Jakarta. Carilah nilai rata-rata, median, dan modusnya. Nah, kita cari rata-rata terlebih dahulu. Rumusnya, X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. FI di sini adalah frekuensi, sedangkan XI sama dengan nilai tengah. Jadi di dalam tabel harga saham ada 60 dikurang 62, frekuensinya 5. Nah, untuk menentukan nilai tengahnya, itu batas atas dibagi batas bawah dibagi 2. Sehingga untuk menentukan nilai tengah yaitu nilai yang pertama 60 ditambah 62 dibagi 2 hasilnya 61, nilai tengahnya 61. Selanjutnya 63 ditambah 65 dibagi 2 hasilnya 64, nilai tengahnya 64, dan seterusnya. Setelah sudah dapat nilai tengah, kita tentukan FI dikali XI atau frekuensi dikali nilai tengah, kita kalikan 5 dikali 61 hasilnya 305, selanjutnya 18 dikali 64 hasilnya 1152. Selanjutnya 42 dikali 67 hasilnya 2814. 27 dikali 70 hasilnya 1890. 8 dikali 73 hasilnya 584. Jadi jumlah keseluruhannya yaitu 6.745. Nah, itu yang disebut sigma FI dikali XI, jumlah perkalian antara frekuensi dan nilai tengah. Lalu selanjutnya kita tentukan rata-ratanya. X bar sama dengan sigma FI XI dibagi sigma FI. Nah, jadi sigma FIXI didapat dari 6.745 dibagi sigma FI yaitu 100 itu sama dengan FI. Maka rata-rata hasil dari 6.745 dibagi 100 hasilnya 67,45. Itu cara menentukan data kelompok. Selanjutnya kita cari cara menentukan median data kelompok. Rumusnya, median sama dengan TB. TB di sini adalah tepi bawah dikali setengah kali N dikurang sigma FSME. FSME sama dengan frekuensi sebelum jumlah median dibagi FME. FME itu sama dengan frekuensi median dikali PP itu panjang kelas. Langkah pertama sebelum menentukan median, kita tentukan kelas median terlebih dahulu. Letak median yaitu setengah dikali N, sama dengan setengah dikali 100, hasilnya 50. Setelah ini kita cari letak mediannya. Caranya, kita cari dulu 5 ditambah 18, hasilnya 23. 23 ditambah 42, hasilnya 65. Data yang ke 23 sampai ke 65 itu terletak di kolom yang ketiga. Nah, mediannya itu 50. Setelah didapat kelas median, kita tentukan tepi bawah TB sama dengan BB batas bawah dikurang 0,5 sama dengan 66 dikurang 0,5 hasilnya 65,5. Setelah itu kita tentukan sigma FSME atau disebut frekuensi sebelum jumlah median.
Nah, di sini ada 5 ditambah 18 yaitu 23. Kemudian kita tentukan frekuensi median yaitu 42. Setelah itu P-nya yaitu 3. P itu sama dengan panjang kelas. Setelah itu kita masukkan rumusnya. ME sama dengan TB tepi bawah ditambah setengah N dikurang sigma frekuensi median dibagi F frekuensi median dikali P. Kita masukkan bilangannya. Setelah dimasukkan rumusnya, kita masukkan bilangannya. TB sama dengan tepi bawah 65,5 ditambah 50 kurang 23 dibagi 42. 50 itu letak mediannya, 23 itu sigma frekuensi sebelum median dibagi 42 dikali 3 sehingga didapat 65,5 ditambah 27 dikali 3 dibagi 42 hasilnya, maka 65,5 ditambah 81 dibagi 42 hasilnya 65,5 ditambah tadi kan 81 dibagi 42 hasilnya 1,93, hasilnya jadinya 67,43. Selanjutnya kita tentukan modusnya. Rumus modus sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali P. Nah, D1 itu kelas modus sebelumnya, D2 itu kelas modus sesudahnya. Untuk menentukan kelas modus, lihatlah frekuensi lebih besar atau paling tinggi. Nah, di sini kita bisa lihat frekuensi lebih besar yaitu 42. Maka kelas modusnya terdapat di kolom ketiga yaitu 42. Setelah itu, kita tentukan TB-nya, tepi bawahnya yaitu setelah itu kita tentukan TB-nya yaitu rumusnya TB tepi bawah sama dengan BB batas bawah dikurang 0,5 sama dengan 66 dikurang 0,5 hasilnya 65,5. Kita tentukan D1 sama dengan D1 nya itu didapat dari frekuensi atau selisih kelas modus yang dikurangin sebelumnya yaitu 42 dikurang 18 hasilnya 24. Kemudian D2 nya 42 dikurang 27 hasilnya 15. Selisih di antara kelas modus dengan sesudahnya yaitu hasilnya 15. Setelah itu kita tentukan panjang kelasnya. Panjang kelasnya yaitu P3. Setelah kita tentukan D1 dan D2, setelah itu baru kita tentukan modusnya. Rumusnya tadi modus sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali P panjang kelas. Maka TB-nya kita masukkan 65,5 ditambah 24 dibagi 24 ditambah 15 dikali 3. Maka modusnya 65,5 ditambah 24 dikali 3. 24 dikali 3 hasilnya 72. Nah, dibagi 72 dibagi 39 hasilnya 1,85. Nah, 65,5 ditambah 1,85 hasilnya 67,35. Nah, ini cara menentukan modus data kelompok. Selanjutnya soal nomor 2. Diketahui nilai ujian mata kuliah statistik bisnis yang diikuti oleh 50 mahasiswa dinyatakan dalam tabel. Nilai intervalnya 61 kok dikurang 65, frekuensinya 2. Nah, hitunglah berapa nilai kuartil 3, desil 4, dan P30. Kuartil rumusnya Q3 ditambah TB ditambah 1/4 dikali N dikurang FK frekuensi dikurang frekuensi dikali P.
Cara mencari letak kuartil 3, setengah dikali N. Untuk menentukan letak posisi kelasnya, maka kuartil 3 I-nya diganti 3. 3 dibagi 40 dikali 50. Kita kalikan dulu, 3 dikali 50 hasilnya 150. 150 dibagi 4 hasilnya 37,5. N-nya itu sebagai frekuensi. Frekuensi itu 50. Kelas yang pertama adalah 2, lalu ditambah ke kelas selanjutnya sampai menemukan hasil dari 37,5, yaitu ada di kolom kelima, yaitu jumlahnya yaitu 43 setelah menemukan kelas kuartilnya. Lalu kita tentukan batas bawah dikurangi 0,5. Tepi bawah sama dengan BB, batas bawah dikurang 0,5. Nah, sama dengan 81 dikurang 0,5 sama dengan 80,5. Ini hasil tepi bawahnya. Kita cari selanjutnya setengah dikali N. Itu hasilnya 37,5. Tadi ini hasil dari penjelasan yang di awal, yaitu setengah N hasilnya 37,5. Selanjutnya FK adalah jumlah frekuensi sebelum kuartil, maka yaitu FK sama dengan 2 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 11, hasilnya 28. Setelah itu kita tentukan, kita masukkan rumusnya. Kuartil 3 sama dengan TB ditambah 3/4 dikali N dikurang FK. FK-nya itu frekuensi dibagi F kuartil dikali P. P itu panjang kelas. Kuartil 3 sama dengan 80,5 ditambah 37,5 dikurang 28 dikali 5 dibagi 15. Kuartil 3 80,5, 37,5 dikurang 28 hasilnya 9,5. 9,5 dikali 5 hasilnya 47,5. 47,5 dibagi 15 hasilnya 3,17. Kuartil 3 jadi 80,5 ditambah 3,17 hasilnya 83,67. Selanjutnya kita mencari desil keempat. DI sama dengan TB ditambah I/10 dikali N dikurang FK dibagi FDI dikali P. Sebelumnya kita tentukan letak desil keempat. I/10 dikali N. Nah, 4 dikali 50 hasilnya 200. 200 dibagi 10 hasilnya 20. Tepi bawah sama dengan BB dikurang 0,5 hasilnya 76,0,5 hasilnya 75,5. Setelah itu kita cari frekuensinya, jumlah frekuensi sebelum desil, maka di sini frekuensinya 2 ditambah 5 ditambah 10 hasilnya 17. Setelah itu frekuensi desil keempat sama dengan 11, panjangnya itu 5. Setelah itu kita masukkan rumusnya. D4 sama dengan TB 4/10 dikali N dikurang FK dibagi FD4 dikali P. D4 sama dengan 75,5 ditambah 20 kurang 17. 20 kurang 17 hasilnya 3. 3 dikali 5 hasilnya 15. 15 dibagi 11 hasilnya 1,36. Jadi desilnya 75,5 ditambah 1,36 hasilnya 76,86. Jadi desil dari 4 yaitu 76,86. Selanjutnya kita cari persentil 30. PI sama dengan TB ditambah I/100 dikali N dikurang FK dibagi FPI dikali P. Nah, kita tentukan persentil 30 terlebih dahulu. Letaknya persentil 30 yaitu 30 dibagi 100 dikali 50. 30 dikali 50 kita kalikan dulu. 30 dikali 50 hasilnya 1500. 1500 dibagi 100 hasilnya 15.
Persentil yang ke-30 terletak di data yang ke-15. Setelah itu kita tentukan TB-nya. TB-nya BB dikurang 0,5 sama dengan 71 dikurang 0,5 hasilnya 70,5. Nah, lalu kita tentukan frekuensinya, jumlah frekuensi sebelum 30, yaitu frekuensinya 2 ditambah 5 sama dengan 7, hasilnya 7. Setelah itu kita tentukan persentil 30-nya. FP 30 sama dengan 10. P itu panjang kelas. FP itu frekuensi persentil. Maka kita tuliskan P30 yaitu P30 sama dengan TB ditambah 30 dibagi 30/100 dikali N dikurang frekuensi dibagi frekuensi persentil 30 dikali P. Hasilnya P30 70,5 ditambah 15,7 hasilnya 8. 8 dikali 5 hasilnya 40 dibagi 10. Persentil 30 70,5 ditambah 40/10 hasilnya 40 dibagi 10 hasilnya 4. Persentil 70,5 ditambah 4 sama dengan 74,5. Jadi nilai P30 yaitu 74,5. Nah, di sini ada 74,5. Yang B-nya, hitunglah range kesimpangan rata-rata, varian, dan standar deviasi. Yang pertama kita jangkauan atau range. Kita cari terlebih dahulu titik tengahnya supaya kita tahu titik tengahnya yaitu 61 ditambah 65 hasilnya 126. 126 dibagi 2 hasilnya 63. Dan seterusnya sama 66 ditambah 70 hasilnya 136. 136 dibagi 2 hasilnya 68. Sudah dapat, sehingga kita dapat menentukan mana yang terbesar dan terkecil. Nilai terendahnya yaitu 63 dan nilai terbesarnya itu 93, sehingga jangkauan tinggal dikurangin saja. Jadi 93 dikurang 63 hasilnya 30. Maka kesimpulannya jangkauan atau range-nya adalah 30. Jumlahnya adalah 30. Nah, selanjutnya simpangan rata-rata kita cari terlebih dahulu titik tengahnya. Karena titik tengahnya sudah ketemu, kita kalikan saja. 2 dikali 63 hasilnya 126. 5 dikali 68 hasilnya 340. 10 dikali 73 hasilnya 730. 11 dikali 78 hasilnya 858. Dan seterusnya sampai dijumlahkan hasilnya 3930. Sehingga setelah dikalikan data dengan frekuensi maka tinggal dijumlahkan saja. 3930 dibagi 50 sama dengan 78,60. Nah, rata-rata di situ ialah 78,60. Selanjutnya kita cari X dikurang XI. X-nya itu rata-rata, XI itu titik tengah, rata-ratanya 78,6 dikurang 63. Hasilnya 15,6. Selanjutnya dan seterusnya. Jadi selanjutnya kita cari FI dikali X dikurang XI. FI-nya sama dengan 2 dikali 15,6 hasilnya 31,2 dan seterusnya. Jadi kita dapatkan jumlahnya 293,6. Jadi simpangan rata-ratanya 293,6 dibagi 50 hasilnya 5,80. Selanjutnya simpangan baku atau deviasi standar. F dikali X dikurang XI. F sama dengan frekuensi, X itu rata-rata, XI-nya itu titik tengah. F sama dengan 78,6 dikurang 63 kuadrat. 78,6 dikurang 63 hasilnya 15,6
dikali kuadrat. 200 hasilnya 243,36 dikali 2 sama dengan 486,72 dan seterusnya sampai jumlah keseluruhannya yaitu 2632 dibagi 50 hasilnya 52,64. Soal yang ketiga yaitu berikut adalah absensi karyawan pada PT Arta-Kita Jakarta pada tahun 2021. Nah, di sini ada intervalnya 2 sampai 4, jumlah karyawannya atau frekuensinya 6. Hitungan jarak kuartil, deviasi kuartil, dan jarak persentil. Jarak kuartilnya atau ranknya, rumusnya I3 sama dengan TB ditambah setengah dikali N dikurang frekuensi dikali P. Letak kuartilnya 3 sama dengan setengah dikali N, 3 dikali 50 sama dengan 150 dibagi 4 sama dengan 37,5. Lalu kita tentukan batas bawah dikurangin 0,5. TB sama dengan BB dikurang 0,5 sama dengan 11 dikurang 0,5. 10 hasilnya 10,5. Ini hasil tepi bawahnya. Kita cari selanjutnya setengah dikali N. Ini hasil setengahnya. Hasil setengah kali N yaitu 37,5. Hasil penjelasan yang di awal. Selanjutnya frekuensi, jumlah frekuensi FK sama dengan 6 ditambah 10 ditambah 16 hasilnya 32. Setelah itu kita tentukan kuartilnya. Kuartilnya itu 3. Frekuensi 3 sama dengan 11, panjang kelasnya yaitu 3. Setelah itu kita tentukan, kita masukkan rumusnya. Kuartil 3 sama dengan TB titik bawah ditambah 3/4 dikali N sama dengan frekuensi per frekuensi kuartil dikali P. Kuartil 3 sama dengan 10,5 ditambah 37,5 dikurang 32 dibagi 11 dikali 3. Kuartil 3 10,5 ditambah 5,5 dikali 3 hasilnya 16,5. 16,5 dibagi 11 hasilnya 1,5. Kuartil 3 10,5 ditambah 1,5 hasilnya 12,5. Jadi lokasi kuartil satunya itu 12,5. Jumlah kuartil 1 6,45. Lokasi kuartil 3 yaitu 37,5. Jumlah kuartil 3 yaitu 12. Jarak antara kuartil 3 dan kuartil 1 yaitu 5,5. Deviasi kuartil yaitu 9,225. Lokasi persentil 10-nya jumlahnya 5, persentil 10-nya 4, lokasi persentil 90-nya 45, lokasi persentil 90-nya yaitu 14,7, jarak antara persentil yaitu 10,7. Jumlah modusnya yaitu 9,136, lokasi mediannya 25, mediannya 9,1875, rata-ratanya 7,8. Nah, di situ standar deviasinya 3,85, kecondongannya minus 0,347, keruncingannya 0,77. Soal nomor 4, diketahui tabel perkembangan komoditi tahun 2019 sampai 2020 sebagai berikut. Komoditi A, harga kuantitas harga sama kuantitas harganya 300, kuantitas yang 45
Di 2020 harganya 325, kuantitasnya 50. Komoditas dari 2019 sampai 2020, komoditas A totalnya 13.500, komoditas 2020 16.250, IP tertimbang 120%, IP perbandingan yaitu 20%. Komoditi yang C yaitu 2019 sampai 2020, 2019 18.750, 2020 26.400, IP tertimbangnya 141%, IP perbandingannya 41%. Yang D 2019 sampai 2020 totalnya 22.400, yang 2020 25.500. IP tertimbangnya 114%, IP perbandingannya 14%. Yang E 27.700 2019, yang 2020 26.125. IP tertimbangnya 97%, IP perbandingannya minus 3%. Sekian penjelasan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi